shadiqan, bacanya dengan ikhlas, benar-benar. Min qibali nafsihi, dengan keinginan dirinya sendiri. Dia baca satu selawat kepada Nabi dengan ikhlas, kemauan dia sendiri baca selawat. Apa yang kata Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi biha asyra salawati, Allah akan balas tuh satu salawat yang dia baca, yang kita baca ikhlas karena Allah, dengan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu dibalas 10. Bahkan ada lagi, wa kataba lahu biha asyra hasanati, dan Allah tulis bagi orang yang baca selawat satu kali kepada Nabi asyra hasanatin, 10 kebaikan. Enggak cukup untuk doa. Wa maha anhu biha asra sayyiatin, dan Allah hapus bagi orang yang baca selawat satu kali. Ya, berapa? Asra sayyiatin, 10 kesalahannya. Masya Allah Pak. Kita baca selawat satu kali, Allah balas 10, Allah tambahin kebaikan 10, Allah hapus dosa kita 10. Kira-kira gede apa sedikit itu balasannya? Gede apa sedikit balasannya? Gede. Satu sholawat. Kira-kira kita dari pagi sampai sekarang malam berapa sholawat kita baca? Bu, berapa sholawat kita baca? Pak, berapa selawat kita baca? Enggak kehitung, enggak ke hitung. Alhamdulillah. Tadi aja kita buka baca selawat. Berapa kita baca selawat? Enggak kehitung. Satu aja 10 kalau enggak kehitung. Bingung kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita banyak dapat pahala dari selawat. Amin ya rabbal. Artinya apa? Ini manfaat kita baca sholawat. Ya. Jadi kalau kita baca sholawat kepada Nabi, pahalanya besar sekali. Makanya jangan malas-malas mulut kita untuk baca sholawat. Ya, memang sholawat macam-macam, tapi secara umum selawat itu ada dua. Ada yang bersumber dari Nabi langsung, dan ada yang bikinan para ulama. Tuh. Kalau bersumber dari Nabi langsung, yaitu yang bersumber dari hadis-hadis Nabi. Mana contohnya? Ya tadi, Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh. Ya, ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dari Nabi langsung, karena ada hadisnya. Yang paling afdal selawat yang dari Nabi mana? Tuh selawat yang kita baca ketika tasyahud akhir. Tuh, itu selawat dari Nabi yang paling afdal. Ketika tasyahud akhir, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu selawat yang paling afdal dari Nabi.
Ya, itu udah dibahas sama guru kita Habib Bagir di hari Sabtu. Ya. Tuh. Dan ada selawat yang bersumber dari para ulama. Tuh. Susunan para ulama. Mana? Ya tadi yang kita kenal dengan sholawat nariyah, ya, sholat kamilah, Allahumma apa namanya, sholatan kamilatan wa salim salamatan ala sayyidina Muhammad. Nah itu sholawat tapi bersumber dari ulama. Tuh. Sholawat tibil qulub, sholawat fatih, dan sholawat badar tuh, ya, yang kita baca sholatullah salamullah ala toha sulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tuh, ya, itu juga karangan para ulama. Tadi kita baca selawat itu jadi juga karangan ulama. Tuh. Ya. Sholawat banyak dah kalau karangan ulama. Itu karangan ulama. Walaupun kalau dilihat nanti asbabnya itu pun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dicari hadisnya ya nggak ada. Ya, mana hadis tentang sholawat badar? Ya nggak ada. Kenapa? Yaitu ulama yang nyusun gitu. Ya. Tapi kalau yang dari Rasulullah tadi misalkan sholawat Ibrahimiyah yang tadi kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, yaitu hadisnya ada. Intinya apa? Tuh adalah bacaan sholawat yang kita disuruh banyakin. Jadi terserah mau yang mana baca sholawatnya. Ya, mau baca tibil qulub ya silakan dari ulama, atau mau baca selawat yang paling pendek Allahumma sholli ala Muhammad yang dijasai oleh guru kita Kiai Bahrudin, habis sholat baca sebanyak 100 kali. Ya intinya banyakin baca selawat. Mana manfaatnya? Nih kata Rasulullah, orang yang baca satu aja dibalas sama Allah 10 kali selawat. 10 kali sholawat. Ini sholawatnya dari mana? Dari Allah. Bukan dari manusia, bukan. Kita baca sholawat kepada Nabi, Allah yang sholawat sama kita. Ya. Kira-kira kalau Allah yang sholawat sama kita, bagaimana? Hebat kan? Wow. Bukan manusia yang berselawat sama kita, Allah yang langsung balas dengan sholawat 10 kali. Kemudian Allah balas lagi dengan 10 kali kebaikan dicatat sama Allah. Dan Allah ampuni dosa kita sebanyak 10 kesalahan. Bagaimana kalau utang? Loh. Utang harus siapa? Bayar. Iya, jangan utang banyakin selawat aja dah, kita dimunas juga. Iya, bisa. Lain lagi urusannya. Ini dosa kita yang dihapusin. Ya kalau utang ya bayar. Iya, jangan punya utang baca selawat dulu yang banyak. Ya nggak kebayar. Kalau utang harus dibayar. Tapi insya Allah dengan kita baca selawat, Allah akan gampangin rezeki kita buat bayar utang. Maksudnya begitu. Bukan dengan utang, dengan selawat utang kita kebayar, bukan. Iya, lu kebayar utang, udah selawatin lunas. Itu bloon namanya. Iya, tahu bloon. Iya, makannya setiup. Iya, dibilang kebul kali. Iya, katanya kalau kita baca selawat utang kita lunas. Maksudnya lunas dengan selawat Allah akan berikan rezeki yang luas. Allah akan kasih duit kita yang banyak dengan berkat selawat. Nah, buat bayar utang. Paham Bu?
Iya, bukan berarti kalau kita baca selawat utang lunas. Bukan. Ya, tuh manfaat kita baca selawat. Tuh. Nah, Bapak Ibu, ayat yang paling kita kenal anjuran untuk kita baca selawat yaitu surat Al-Ahzab ayat 56. Tuh. Ya, yang dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nih surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, mereka berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya, wa sallimu taslima, dan berikanlah salam kepadanya. Ini ayat menunjukkan berapa pentingnya kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Seolah-olah Allah ngasih tahu sama kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kenapa Allah nggak langsung suruh, hai orang beriman selawatlah kepada Rasulullah? Nggak langsung ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kenapa nggak begitu? Kenapa pakai harus innallaha wa malaikatahu? Ini Allah kasih tahu sama kita bahwa Allah sang pencipta, pemilik alam dunia ini, dan para malaikat kekasih Allah, mereka bersalawat kepada Nabi. Bahkan ayat ini didahului dengan huruf inna. Kalau dalam nahwu dikatakan inna itu litauqid, untuk menguatkan. Ya. Kalau bahasa Allah aja udah kita percaya. Ini pakai sungguh, benar-benar. Benar-benar Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada Nabi. Allah menguatkan kita, Bapak Ibu. Ya. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Itu masih ragu-ragu, masih belum yakin banget. Tapi ketika dibilang inna Zaidan qaimun, benar Zaid berdiri. Kira-kira bagaimana? Yakin apa enggak? Udah pasti 100%. Nah ini begitu juga, udah inna Allah lagi. Kalau Allah udah gak ada macam-macam dah. Ya. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Tuh Allah aja sama malaikat bersalawat. Bagaimana kita? Kira-kira pantesan mana? Allah, malaikat, apa kita yang selawat? Hah? Pantesan kita, tapi Allah saking pentingnya berselawat kepada Rasulullah, Allah tunjukin sesungguhnya Allah, aku sang pencipta, selawat kepada Nabi. Dan para malaikatku semuanya selawat kepada Nabi. Kira-kira hebat ya Nabi? Bagaimana kita? Makanya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman. Tuh, nih di sini nih. Bukannya ya ayyuhalladzina muslimun.
hai orang-orang Islam, bukan. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, kenapa orang beriman? Karena hanya orang berimanlah yang berselawat kepada Nabi. Ini juga menunjukkan bahwa menurut Allah nanti ada orang Islam yang oga selawat sama Nabi. Makanya bahasanya bukan hai orang Islam, bukan. Kenapa? Karena nanti ada orang Islam nggak mau selawat. Makanya jangan heran ada orang Islam bilang selawat bid'ah. Jangan heran. Ada yang bilang maulid itu bid'ah. Jangan bingung, kenapa Allah udah kasih tahu ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman, bukan hai orang Islam, bukan. Kenapa? Karena orang Islam kalau dia nggak beriman dia bakalan selawat. Bahkan dibilang buat apa selawat? Ya. Tapi panggilan ayat ini adalah untuk orang-orang yang beriman. Nih, ya. Jadi Allah aja dan para malaikat berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada lagi keistimewaan selawat. Coba Bapak Ibu kalau kita perhatikan segala perintah di dalam Al-Quran itu diperintahkan untuk dikerjakan. Tapi Allah sendiri nggak kerjain. Ya, perintah dalam Al-Quran itu Allah suruh, tapi Allah sendiri nggak ngerjain. Mana contohnya? Dalam Al-Quran dikatakan wa aqimus shalah, dirikanlah olehmu sholat. Kita disuruh sholat, tapi kira-kira Allah sholat apa ini? Bu, Allah sholat apa ini? Enggak, Allah nggak sholat. Kita disuruh sholat ibadah Allah, kita disuruh sholat, Allah nggak sholat. Tuh. Dalam Al-Quran wa atuz zakah, disuruh kita untuk zakat. Tapi Allah zakat apa ini? Enggak. Kita disuruh haji dan umrah, wa atimul hajja wal umrata. Hajilah dan umrah, tapi Allah enggak haji, enggak umrah. Dalam Al-Quran kita disuruh puasa, tapi Allah enggak puasa. Dalam Al-Quran kita disuruh sedekah, tapi Allah enggak sedekah. Tuh. Tapi kalau sholawat, Masya Allah, kita disuruh sholawat sama Rasulullah, tapi Allah kasih tahu, aku aja berselawat kepada Rasulullah. Ini Bapak Ibu keistimewaan dari kita berselawat. Yang lainnya Allah nggak kerjain. Kita disuruh puasa, Allah nggak puasa. Kita disuruh zakat, Allah nggak zakat. Kita disuruh sembahyang, Allah nggak sembahyang. Tapi ketika kita disuruh selawat, Allah kasih tahu, saya aja berselawat kepada Nabi. Ini Bapak Ibu kepentingan keutamaan dari kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 dibalas 10. 1 dibalas 10. Kira-kira kalau ada di mall kita beli 3, dapat 10. Berebut apa ini? Hah? Ada 3, beli 3 dapat 10. Berebut ya? Berebut. Padahal harganya sama. Ya, harganya sama. Udah dinginin aja media
Nah ini satu kita baca dibalas 10 sama Allah. Kira-kira bagaimana? Berebut ke kita? Berebut ya? Enggak. Iya. Kadang-kadang orang baca selawat mulu baca begitu kan. Kadang-kadang banyak kan baca selawat, panjang banget selawatnya begitu. Maulidnya lama banget maulidnya, gitu kita. Tuh. Tapi kalau dikasih duit banyak, nunggu kita ngantri kita belein. Tuh. Bahkan kadang-kadang begadang kita bele-belein buat dapat apaan? Buat dapat duit, buat dapat sembako, begadang kita bele-belein. Ini buat dapat rahmat dari Allah. Kadang-kadang kita gitu. Ngapain mulai datang? Maulid mulu, selawat mulu, capek mulu, pegel. Ada yang begitu. Pak, ada yang begitu ya? Jangan, ya, jangan. Gitu. Bahkan kita bersyukur diajak untuk baca selawat. Tuh. Ya kalau kita sendiri aja baca selawat kayaknya belum tentu banyak. Iya kan gitu ya? Iya, kita sendiri ini baca selawat. Kira-kira banyak apa dikit? Dikit. Nah ini ada orang yang baca selawat, undang kita untuk selawat sama Nabi, undang kita untuk maulid. Seharusnya kita berterima kasih. Kalau memang apa? Kita orang beriman. Ini kadang-kadang masalahnya. Islam sih Islam, tapi kira-kira iman apa enggak? Tuh. Islam sih Islam, tapi kira-kira demen selawat apa enggak? Nah ini masalahnya. Tuh. Ya, jadi sekali lagi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tuh. Allah, malaikat berselawat dan kita disuruh berselawat. Bagaimana selawatnya Allah? Bagaimana selawatnya malaikat? Bagaimana selawatnya buat kita? Nah ini ulama menjelaskan. Ya, innallaha berselawat kepada Allah. Allah berselawat kepada Nabi. Apa artinya? Allah berselawat kepada Nabi, artinya Allah memberikan rahmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini nih, ya, yang dikatakan sallallahu ta'ala alaihi biha asron. Allah memberikan rahmat. Selawat di situ artinya rahmat. Kenapa? Karena Allah yang memberikan selawat. Allah memberikan rahmat kepada dia dengan 10 rahmat. Jadi kalau Allah berselawat berarti Allah memberikan rahmat. Wal malaikatu, dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Apa maknanya? Istighfar. Kalau malaikat berselawat kepada Nabi, itu artinya malaikat beristighfar untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kalau dari umatnya, dari kita? Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi, hai manusia yang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Artinya apa? Artinya doa. Kita doa kepada Allah biar Allah memberikan rahmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Bapak Ibu nih. Jadi sholawat itu punya arti 3. Apaan sih sholawat tuh gitu? Ya. Nah, sholawat tergantung dari mana bersumber. Kalau sumbernya dari Allah, itu artinya
rahmat. Allah berselawat kepada Nabi, berarti Allah memberi rahmat kepada Nabi. Allah memberi rahmat kepada manusia, Allah berselawat kepada manusia, berarti Allah memberi rahmat kepada manusia. Kalau selawat bersumber dari malaikat, malaikat berselawat kepada Nabi, berarti istighfar. Nah, kalau manusia berselawat kepada Nabi, kita berselawat kepada Nabi, berarti doa kita mohon kepada Allah. Ya, ini arti yang namanya sholawat. Nah, ini yang kadang-kadang diputar balikin. Lah, kita disuruh berselawat kepada Nabi, berarti artinya doa. Kita disuruh minta sama Allah dong buat Nabi, agar Nabi dapat rahmat. Berarti kalau begitu Rasulullah masih butuh rahmat lagi. Berarti kalau begitu Rasulullah itu masih punya kekurangan. Kita disuruh minta sama Allah biar Allah kasih Nabi rahmat. Sedangkan kan Nabi itu udah manusia paling sempurna, dosanya udah diampunin, rahmatnya udah ampunin. Buat apa kita selawat lagi? Buat apa kita mohon lagi kepada Allah biar Nabi dapat rahmat? Kalau begitu ngapain kita selawat? Percuma kita selawat. Oh, ada yang berpikir begitu. Makanya apa? Dia nggak mau selawat. Karena kan Nabi manusia paling sempurna, udah banyak ampunannya, udah dijamin surga. Buat apa lagi kita minta rahmat? Nah, ini Bapak Ibu jangan salah paham. Itu pemikiran orang yang bodoh. Tuh. Kenapa? Allah kasih tahu melalui Rasulullah bilang, "Man shalla alayya sholatan wahidatan, sallallahu biha asran." Barang siapa selawat kepadaku satu kali selawat, Allah balas 10 rahmat buat dia. Artinya apa? Benar Rasulullah udah banyak ampunan, benar Rasulullah udah dijamin masuk surga, Rasulullah udah banyak rahmatnya, nggak butuh lagi daripada kita. Walaupun manusia sedunia nggak ada yang selawat sama Rasulullah, kafir semuanya, andaikan Rasulullah enggak rugi. Kenapa? Allah udah jamin Rasulullah surga. Tapi kenapa kita disuruh selawat lagi? Selawat yang kita baca hakikatnya buat kita sendiri. Makanya Allah bilang di sini kalau kita baca selawat 1, Allah balas 10 buat siapa? Buat Nabi. Bukan buat kita yang baca selawat. Siapa yang tuntut? Kita, Rasulullah enggak. Karena Rasulullah udah dijamin. Kita baca selawat, Allah catat 10 kebaikan. Buat siapa? Buat kita yang baca selawat. Kita baca selawat, Allah ampuni dosa kita. Buat siapa? Buat kita. Artinya apa? Selawat yang kita baca untuk Rasulullah itu hakikatnya buat diri kita. Ya. Makanya dalam hadis lain dikatakan orang yang pelit, al-bakhil, adalah orang yang ketika disebut nama Rasulullah dia tidak berselawat kepada Rasulullah. Itu orang yang pelit, Pak, Bu. Orang yang pelit, orang yang medit. Ketika disebut nama Nabi, dia enggak selawat. Makanya kita tuh banyakin, biasain baca selawat. Ketika disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, balas dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, dengan atau Sallallahu Alaihi. Balas begitu. Kalau kita diam aja, itu namanya kita pelit. Lo kenapa pelit? Bahasanya lagi dibagi kebaikan, kita ogah.
dikasih pahala, dikasih rahmat sama Allah, kita enggak mau. Kira-kira itu pelit ya bagi orang tuh? Pelit. Ya, ini. Jadi hakikatnya selawat yang kita baca adalah untuk diri kita sendiri. Makanya banyakin baca selawat. Tuh, banyakin baca selawat. Yang mana yang kita mau? Kalau ditanya mana bagusan, baca selawat apa istighfar? Ya? Mana bagusan, baca selawat ambil zikir yang lain? Kalau bicara bagus semuanya bagus. Istighfar bagus, tasbih bagus, ya, takbir bagus. Tapi kalau kita baca istighfar, itu yang diampuni dosa kita doang, yang lainnya enggak. Kalau kita baca wirid, kita baca zikir, bahkan kita baca Al-Quran, itu dalam keterangan belum tentu diterima. Tergantung daripada hati kita. Kita baca wirid, baca subhanallah, 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 tapi hati kita ngayap, nggak khusyuk, itu nggak ada pahalanya. Ya. Kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab, bla bla bla. Kita baca itu Al-Quran, tapi ada sifat dia di hati kita, itu nggak ada pahalanya. Kita baca Al-Quran lihat, pengen lihat sama orang. Ketika ada orang lewat, waduh kita kencengin. Dzalikal Kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata bininya, kenapa emang keras-keras? Tetapnya lewat. Biar dia tahu kita baca Quran. Oh, jangan dipikir kita nongkrong doang, gue juga bisa baca Quran. Pas semua lewat, dah, jauh. Amin. Itu kira-kira ikhlas apa enggak? Iya, lagi ada orang dengar cakep baca ini, pas sudah lewat, blok 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 blok. Itu nggak diterima sama Allah. Begitu juga dengan wirid-wirid yang lain. Tapi kalau sholawat, masya Allah. Ya, kalau kita baca sholawat semuanya kena. Kalau tadi kita baca istighfar, semak Allah ampuni doang dosa kita, yang lainnya enggak ada. Tapi kita baca selawat, dosa kita diampuni, kebaikan kita dilipat gandakan, pahala kita Allah lipat gandain. Itu baca selawat. Bagaimana kalau kita baca selawat enggak ikhlas? Kita punya suara cakep, kita baca selawat, ya, di speaker menyalin, biar orang sohorin, misalkan. Kita baca maulid, suara kita cakep, biar orang sohorin, dapat pahala, tetap dapat pahala. Ini kehebatan selawat Bapak Ibu. Kalau yang lain tergantung daripada niat kita, tergantung daripada hati kita. Ikhlas apa enggak? Kalau ikhlas dapat pahala, kalau enggak ikhlas enggak dapat pahala. Tapi kalau baca selawat, ikhlas enggak ikhlas, dapat pahala. Ya, kita baca suara yang cakep, ya, yang merdu, biar apa? Biar orang dengar, biar orang demen. Itu tetap dapat pahala. Lu udah lewat tuh dalam kitab Tadbirul Qaul, ya, salah daripada hadis yang pada babul hadis yang kita pernah baca nih dulu sebelum kitab ini, itu ada di situ. Ya. Jadi kalau kita baca selawat, ikhlas enggak ikhlas, tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih baca selawat. Tuh. Dan bahkan jaminan Allah,
kalau kita baca selawat pasti diterima amal Allah. Nih, kalau kita baca selawat pasti diterima amal Allah. Dikatakan dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kata Allah. Hai Rasulullah, apapun yang kamu minta pasti akan aku kabulkan. Apapun yang diminta melalui perantara Rasulullah pasti Allah kabulin. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan dari surga disebabkan karena dosanya, diterima sama Allah dosanya, taubatnya disebabkan dengan tawassul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Ibrahim selamat daripada dibakar Raja Namrud. Kenapa? Karena di dalam Nabi Allah Ibrahim ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan dari banjir bandar disebabkan ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, nih Bapak Ibu, makanya banyakin baca selawat. Kalau kita baca selawat pasti dikabulkan doa kita karena Nabi, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita lihat, kita sholat aja nggak baca selawat, sholat kita nggak diterima. Kita sholat nih, kita sholat nggak baca selawat, sholat kita nggak diterima. Kenapa? Karena rukun sholat ada baca selawat. Di dalam tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh selawat kita nggak baca, batal sholat kita. Misalkan kita fanatik kami selawat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, yoga kami selawat alergi nggak sah sholatnya. Khatib mau Jumat ke mau apaan ke yang namanya khatib, dia nggak baca selawat nggak sah khutbahnya. Makanya khatib selalu apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena ini menjadi rukun daripada khutbah. Kita doa nggak baca selawat, doa kita nggak diterima. Makanya biasain kalau doa mau di awal ke mau di akhir ke, tutup dengan selawat dan juga alhamdulillah. Jangan ujuk-ujuk Rabbana atina fid dunya hasanah, ditolak. Makanya mau di awal mau di akhir biasain alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, baru diterima. Kalau ujuk-ujuk doa sampai selawat, doa kita nggak diterima. Nih kehebatan sholawat. Ya, kalau kita baca selawat pasti diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah, masya Allah. Ya, kita lihat orang-orang tua kita ngajarin sama kita. Coba lihat orang-orang tua kita, apapun acara yang dikerjain pasti baca apaan? Baca maulid. Tuh, iya kan? Iya. Sunatan baca maulid. Ya. Apa lagi? Nempatin rumah baca maulid. Tuh. Ngawinin baca maulid. Haul baca maulid. Apa ini? Tuh, orang tua kita ngajarin sholawat. Tuh. Dan sholawat mungkin mesti di bulan Maulud doang, enggak, kapan aja kita disuruh baca sholawat.
Bahkan dalam majlis kita berkumpul ini kalau membaca selawat dikatakan, disebutkan ini adalah sebagai majlis bangke. Kalau ada suatu majlis yang di dalamnya enggak ada baca selawat, disebut majlis bangke. Makanya kita kumpul baca solawat. Enggak lepas kita dari baca solawat. Ya, jadi sekali lagi banyakin baca selawat. Satu, kita selawat, Allah akan balas dengan 10 rahmat, Allah catat 10 kebaikan, Allah hapus 10 dosa. Bagaimana dengan kalau kita baca 100, kalau kita baca 200, kita baca 1000, kita baca 20, wah, lebih banyak lagi pahalanya. Makanya banyakin baca selawat. Kita pengen nanti di hari kiamat dekat sama Rasulullah, dekat sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, aqrabukum minni ya manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan, atau kama qala Rasul. Ya, paling dekat kamu nanti di hari kiamat tempatnya denganku adalah orang yang paling banyak berselawat kepada aku, kata Rasulullah. Jadi kalau kita pengen dekat dengan Rasulullah nanti di hari kiamat, maka banyakin baca selawat. Ya Bu ya, Bu, banyakin selawat Bu ya. Sampai lagi Ibu lagi head, lagi halangan, banyakin baca selawat. Bapak juga ya, banyakin baca selawat. Lagi ngapain aja baca selawat, lagi nyiram, lagi gojek, lagi nongkrong, lagi ngapain? Iya, lagi nonton TV, lagi rebahan, banyakin baca selawat. Tapi di kamar mandi jangan. Iya, di kamar mandi sambil mandi baca selawat, jangan, nggak boleh. Ya, tapi kalau selain itu